Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Back to Campus. Kali ini kita mengundang profil alumni yang sangat inspiratif. Beliau kuliah sambil bekerja mulai dari nol, bahkan saya mengistilahkan mulai dari minus. Karirnya sekarang sudah menjabat sebagai store manager pada perusahaan nasional. Ini sangat menarik dan itu dilakukan bersamaan antara bekerja dan kuliah dan urus keluarga. Ini yang sangat menarik. Oleh karena itu tidak panjang-panjang saya perkenalkan Mas Muhammad Taslim SM, Sarjana Manajemen ya. Betul. Selamat datang Mas di Surabaya. Iya, akhirnya datang ke sini. Saat gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang katanya di Solo. Iya, betul. Itu dalam rangka mengembangkan usaha karir atau pulang kampung ya? Ya, hampir semuanya ya Pak ya. Di sisi lain saya bekerja, ngembangin karir dan pulang kampung juga. Gitu. Jadi asli di Solo? Dari Solo? Aslinya Sragen. Sragen. Ya. Sekarang di Karanganyar. Karanganyar. Ya, daerah Sigau. Betul. Setelah lama mengembangkan. Betul. Kurang lebih 12 tahun. Wow. Di Surabaya, Gresik. 12 tahun. Ya. Sambil kuliah, sambil bekerja. Sambil keluarga. Dulu keluarga, Ya. sekarang kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ya. Di Jawa Tengah. Betul sekali. Ini salah satu cita-citanya. Iya. Yang dulu sempat berpikir, oh saya pengen keluar deh, kayaknya pengen bekerja di jauh gitu ya. Ya. Terus setelah jadi kenyataan ternyata Panggilan ya. panggilan Panggilan Ibu Pertiwi ya. yang mengharuskan untuk Oke, Mas Taslim, kami undang di podcast Back to Campus. Podcast ini diperuntukkan bagi alumni-alumni Universitas Ciputra. Tujuan kami yang pertama adalah untuk menelusuri karir aktivitas mahasiswa alumni kita. Yang kedua sebagai referensi kita untuk mengembangkan kekurangan-kekurangan yang bisa dikembangkan ke depannya dari hasil diskusi-diskusi kita dengan para alumni. Mas Taslim, kuliah di Universitas Ciputra tahun berapa dan selesai tahun berapa? saya masuk di Universitas Wijaya Putra ini tahun 2014. Masuk ya, Masuknya tercatat sebagai mahasiswa baru 2014, selesai 2018. Oke. Nah, program studi yang diambil adalah Pemasaran, manajemen. manajemen. Tapi kalau dilihat dari CV-nya, di SLB Otomotif. Iya, nggak nyambung ya. Iya, memang nggak nyambung. motivasinya waktu itu. Kok dari otomotif ke manajemen? Ya, pertama dulu sih pengennya ya Pak ya, sebelum masuk ke perguruan tinggi ini, kampus Universitas Wijaya Putra ini, saya pengennya setelah lulus sekolah SMK otomotif, pengen langsung kerja gitu. Oh. Tapi ternyata pekerjaannya itu tidak relate gitu loh ya dengan apa namanya waktu sekolah SMK gitu. Ya ternyata berbalik gitu. Ya ternyata pekerjaan saya itu lebih condong ke dunia penjualan atau sales seperti itu. Mas, sebelum dilanjutkan cerita, saya mau klarifikasi. Saya membaca CV yang sangat menarik. Mas Taslim memulai karir polisi pada suatu perusahaan nasional di bidang furniture. Tapi itu juga mulai dari sales. Tapi dimulai dari UB. Betul. Iya. Betul. Benar itu. Benar. Jadi mulai dari UB bukan dari sales. Bukan. Atau katakanlah di office ya. Itu malah di back office kan. Ceritanya gimana sih Mas? Ya gini, awal ceritanya itu setelah saya sebelum ya. Kita boleh cerita panjang, boleh cerita OB itu loh, OB dari OB gitu. Dari OB. Ya. Awalnya dulu tuh saya belum tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa. Ya. Saya asal taruh CV ya, lamaran gitu. Berbekal ijazah SMK. Oke. Berarti belum kuliah ya? Belum. Okay. Jadi saya taruh lamaran itu bareng-barengan sama temen nih. Saya titipkan ke security Pak. Ya. Saya nggak tahu ini yang mau saya lamar ini perusahaan apa, saya nggak tahu. Yang jelas kalau saya diterima di pekerjaan,
saya pengen di bagian gudang gitu. Nah, setelah seleksi nih ya dari sekian ratus orang, seleksinya waktu itu saya ingat ternyata setelah dari sekian ratus orang itu yang diambil hanya beberapa orang, beberapa puluh gitu ya. Dan dikerucutkan lagi kurang lebih itu waktu itu 20 orang. 20 orang. Seleksi OB itu? Bukan. Oke. Semuanya. Nah, semuanya. Setelah saya ditanyain, kan lulus nih Pak. Nah, lulus ditanyain, kamu mau ngelamar apa gitu. Ngelamar apa ya Bu? Gudang aja Bu gitu. Loh, jangan di gudang. Gudang itu berat gitu. Beratnya kecil soalnya. Iya. Saya nggak tahu kan beratnya itu kenapa ya. Nggak cerita panjang lebar gitu ya. Terus gimana Bu gitu. Kamu jadi sales mau? Nggak mau Bu. Tawaran sales. Tawaran sales nggak mau. Loh, kenapa nggak mau? Ya pikiran saya nih Pak, door to door gitu ya. Panas kepanasan, hujan kehujanan, terus nggak dibayar. Artinya saya punya pengalaman itu sales tapi nggak dibayar gitu. Nah, ternyata saya nggak mau sales, gudang juga nggak boleh. Saya tanya, terus yang kosong apa Bu gitu. OB mau. OB. Pikiran saya nih ya, kalau OB itu duduk di samping ruangan manajer, nyiapin kopi, teh, gitu loh Pak. Ya. Dan ternyata tidak sesuai ekspektasi yang saya bayangin gitu ya. Ternyata OB itu tugasnya ya bersih-bersih, ngepel, dan semuanya lah. Dijalani. Sampai berapa tahun? Kurang lebih 2 tahun. Di perusahaan yang sama? Di perusahaan yang sama. Oke. Setelah itu berubah posisinya? Ya, waktu itu ada program promosi nih Pak ya. Setelah kurang lebih 2 tahun itu manajemen atau atasan saya itu mungkin menilai ya Pak ya, secara tidak khusus kok orang ini seperti ini, mungkin masuk kriterianya lah seperti itu ya, biar dia punya asumsi sendiri gitu ya. Akhirnya saya dipromosiin tahun 2013 kalau nggak salah ya, di pertengahan tahun itu saya masuk ke dunia sales sebagai sales eksekutif. Karena dari situ saya termotivasi waktu jadi OB itu Pak. Secara tidak langsung saya belajar ke teman-teman saya yang jadi sales. Kok enak ya sales, ternyata bayarannya gede, gajinya gede gitu loh Pak. Kan unlimited itu. Iya, dari jalan-jalan lagi. Betul. Jalan-jalan ke luar negeri. Saya pengen Pak. Oke. 2013 akhirnya menjadi sales. Itu lamaran baru apa enggak? Kita bikin lamaran baru atau tidak? Enggak. Jadi langsung gitu. Langsung. 2013. Betul. Nah, setelah itu kuliah. Setelah 2013 saya diajak teman sebenarnya. Ya, diajak teman ajak sekolah. Kuliah lagi gitu ya. Saya masih berpikir 1 tahun. Nah, setelah tahun 2014 saya ambillah apa yang jadi ajakan teman waktu itu. Motivasinya apa sih bekerja sambil kuliah? Iya, kalau waktu itu memang saya kan OB Pak ya, hanya OB. Terus kalau 2013 kan sudah sales. Iya, maksudnya dari situ kan kalau misal saya pulang kerja ya wis mau ngapain sih, tidur di kos nggak ada manfaatnya gitu ya. Saya pikir pengen nambah wawasan nih, pengen punya banyak teman, relasi seperti itu, terkait organisasi juga kayak gitu. Motivasinya salah satunya itu, pengen nambah wawasan dari segi teori dan praktek. Jadi menggali aspek akademisnya, teoritisnya, motivasinya untuk menambah pengetahuan dan prakteknya nanti, kualifikasi akademiknya. Betul. Jadi setelah 2013 jadi sales, 2014 kuliah. Bisa dijalankan secara bersama. Ya, waktu itu memang tantangan berat juga sih Pak ya. Karena kuliah nggak mudah loh. Kuliah bukan hanya kuliah. Istilahnya Pak Anies kemarin kubu-kubu kuliah pulang. Ternyata kerja bukan. Memang tantangan tersendiri ya Pak bagi mahasiswa yang saat ini mungkin sama nih ya. Waktu itu kerja sambil kuliah ya. Gimana caranya kita memanage waktu dan pekerjaan dan pendidikan itu harusnya seimbang. Beriringan. Nah, beriringan, jalan bareng. Gitu. Bahkan saling melengkapi kalau dilihat dari perspektif itu kan. Iya. Ya maksudnya begini, kuliah pun ada tugas dan segala macam. Bagaimana membagi waktu tugas dan karir?
Karena itu rintisan 2013 baru jadi sales. Sulit ya kan? Nggak sulit. Ya dijalani sih insya Allah enggak Pak. Ya. Yang penting niat dulu. Niat. Niat. Kalau niatnya kita sudah lurus, ya wes tantangan pasti ada. Tantangan pasti ada. Yang penting gimana caranya kalau niatnya kita sudah benar nih ya, benar dan lurus gitu ya, insya Allah jalannya ada aja gitu. Manajemen waktunya juga. Betul. Ya kerjanya kan mulai siang ya. Iya siang. Jangan sampai malam, pagi kuliah. Bagaimana kapan mengerjakan tugas segala macam begitu. Iya. Apalagi di tugas-tugas akhir. Iya. Di 2018 berarti. Ya, bagaimana membagi waktunya juga keluarga. Ya, saya minta izin sih. Nah, ini ada tugas, misalkan ada tugas kelompok atau apa gitu ya. Saya minta izin, saya ngerjain ke ini ya bareng sama temen ya. Kan ya orang kerja biasanya kan ini Pak, kadang nangkepnya materi pun kurang lengkap seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya teman itu kita saling melengkapi. Jadi kolaborasi dengan teman-teman, interaksi dengan teman-teman. Ya. Mas Asli, apakah ada relevansinya? Orang-orang pasti bilang bahwa pasti. Tapi saya perlu klarifikasi antara teori yang didapat dengan pekerjaan. Kita berikan inline, relevan misalnya. Sangat mendukung. Iya. Apakah mendukung hari ini? Kalau secara tidak langsung sih pasti ada ininya ya Pak ya, ada relate-nya ya. Artinya memang dari pendidikan atau teori di meja belajar ya itu pasti secara tidak langsung ada keterkaitan antara dengan program studi yang diambil. Nah di sisi lain kan saya di bagian penjualan sales nih Pak. Kebetulan materi atau pokok konsentrasi saya di pemasaran gitu. Jadi relate gitu ya. Jadi gimana sih caranya memanage istilahnya kayak barang, terus kemudian customer, terus kemudian nanti SDM juga gitu. Jadi kalau menurut saya dari segi pemasaran ini lebih kompleks Pak. Gitu ya. Jadi artinya antara aktivitas kuliah dengan pengembangan keilmuan berbarengan dengan karir itu bisa dijalankan dan itu related ya. Iya. Oke, Mas Taslim, ini yang mengganjal pada benak saya. Mas Taslim kan tercatat sebagai mahasiswa pada waktu itu, mahasiswa Universitas Putra. Ada nggak rekan-rekan saudara yang dari berbagai di perguruan dari perguruan yang lain? Ada nggak? Yang sama-sama meniti karir? Sama sih Pak ya. Ada? Sama ada. Ada beberapa ya? Ada beberapa. Pede nggak sih? Sorry, dari UP jadi sales. Kok pede banget? Dari Wijaya Putra bersaing berkompetisi dengan beberapa perguruan tinggi. Secara kacamata yang nggak mungkin objektif, subjektif Mas Taslim, kok bisa gitu? Ya, yang penting sih kita niat tadi ya Pak ya, niat awal. Dan percaya diri ya. Betul. Dan tidak melulu orang yang mungkin di universitas lain ya Pak ya. Belum tentu dia lebih baik juga. Gitu. Tergantung pribadi masing-masing. Kalau misal kita mau dan mampu, mesti bisa kok. Tidak hanya simbol background. Iya, betul sekali. Tapi tergantung juga pada individunya. Dari individu. Kalau misal orang mau berkembang ya dari diri sendiri kan Pak. Orang lain hanya bisa istilahnya kayak kasih dorongan doang gitu. Jadi ya murni dari niat dulu. Di lingkup pekerjaan. Rivalitas pasti. Kompetisi pasti di situ. Meskipun tujuan untuk satu organisasi bisnis. Bagaimana memanage atau memotivasi diri kita untuk bisa bersaing meskipun nggak ada kalah perantauan dari UB lagi. Iya. Kalau dari saya sih, saya ngambil istilahnya dari keunggulan saya dulunya. Gimana keunggulan saya ini bisa tercapture gitu ya. Tercapture supaya istilahnya kalau kan kita bekerja itu pengen dilihat ya Pak hasilnya seperti apa. Jadi dan dihitung. Iya. Dilihat dan dihitung. Betul. Ribetnya kan dihitung. Nah, gimana sih cara kita bisa mempresentasikan diri itu ya supaya atasan juga happy gitu dengan kita ya secara otomatis nanti proses itu pasti akan ngikutin Pak gitu.
nggak mungkin kan yang namanya atasan kalau misal ada karyawan yang notabene dalam tanda kutip pekerjaannya biasa-biasa saja gitu. Jadi kita harus menyiapkan atau membuat istilahnya kesempatan itu, Pak. Gitu. Jadi pada saat ada kesempatan dan kesiapan ya artinya kita ambil gitu. Baik, 2013 awal karir sebagai sales, naik jadi senior sales apa itu? Itu kurang lebih tahun 2015 kurang lebih. Masih kuliah? Iya, sudah senior. Iya. Biasanya kan naik setelah ada gelar akademik misalnya begitu, ya kan? Ada beberapa begitu. Ya. Jadi masih kuliah sudah sales? Sudah senior. Senior sales ya. Karena kinerja mungkin ya. Iya, salah satunya itu. Oke, naik lagi. Iya. Jadi supervisor. Betul. Terus ya, maaf mas. Iya. Berkali-kali saya harus ulangi untuk meyakinkan pada pemirsa, terutama pada adik-adik mahasiswa ya. Mulai dari OP, sales, senior, sebagai supervisor. Tahu berapa itu? Supervisor tahun 2020 kalau nggak salah. 2020. Oh, setelah lulus berarti ya. Iya. Bagaimana perasaan meniti karir mulai dari bahasa saya maaf minus dari OP dari bagaimana perasaan? Dulu saya ditanyain orang Pak ya, tanya waktu interview awal kali. Kamu pengen jadi apa di sini? Manajer. Nggak tahu lah manajer di mana gitu ya. Yang penting saya punya cita-cita dan mimpi Pak gitu, manajer. Dan ya mungkin ini salah satu doa yang dulu pernah kita panjatin gitu ya Pak ya. Karena ucapan adalah doa. Betul. Ya. Kalau diikhtiari dengan serius. Ternyata terwujud juga. Ya alhamdulillah. Jadi waktu perasaan promosi itu bisa lancar yaitu perasaan bangga tersendiri Pak. Ya salah satunya ya terima kasih juga sama orang tua kita juga Pak. Doanya sangat kita butuhin gitu. Supportnya juga gitu. Ya nggak mungkin kita berdiri sendiri. Seseorang berdiri sendiri tanpa doa dari orang tua. Betul. Salah satunya ya cita-cita saya pengen mengangkat derajat orang tua. Oke. Di 2020 ya berarti 13 ini 7 tahun mas. Iya. 2011 OP. Itu kuncinya adalah motivasi. Dan alhamdulillah sempat mengikuti pendidikan tinggi dan itu sangat. Ya. Dan pendidikan di sini juga sekaligus saya praktek. Karena secara tidak langsung kan juga membantu pengadaan furniture yang ada di kampus ini. Gitu ya. Iya. Dari jalan ya. Iya. Tapi tempat studi juga tempat objek penjualan gitu. Betul. Oke Mas Taslim, apakah tidak berkeinginan untuk melanjutkan studi lanjut? Karena sudah sebagai supervisor, bahkan nanti kita sedikit singgung ya, sebagai store manager. Nah ini kan ya kalau dilihat dari karirnya sangat sangat excellent lah. Kok nggak pingin nih untuk menambah kuliah pendidikan lebih lanjut di S2 misalnya? Kalau dalam hati kecil sih sebenarnya pengen Pak. Ya sebenarnya pengen karena semakin kita merasa terus belajar itu semakin merasa bodoh gitu loh ya. Artinya banyak hal-hal yang belum kita ketahui gitu. Salah satunya sih motivasi saya pengen terus belajar seperti itu Pak. Namun kalau untuk kondisi yang saat seperti ini mungkin belum ya. Tapi punya keinginan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, bukan hanya kualifikasi akademik tapi pengetahuan akademik. Mas Taslim, saya melihat bahwa karir seseorang itu bukan hanya diri sendiri, juga tadi doa orang tua dan keluarga jelas, karena kita berikhtiar untuk keluarga. Ada nggak motivasi bimbingan dari senior yang ada di perusahaan? Ada Pak. Contohnya dari siapa? Dari level apa? Hampir semua level Pak. Karena setiap orang itu adalah guru sebenarnya secara tidak langsung. Oke, menarik sekali. Ya, karena saya berawal kembali lagi ya ke OP ya.
dari OB itu saya berproses. Gimana sih caranya berjualan, ya, gimana sih caranya menghadapi customer, gimana sih cara menservis customer, kayak gitu. Jadi dari situlah proses yang awal saya jalanin Pak, gitu. Jadi termasuk saya sendiri kalau jadi OB waktu itu saya mindsetnya gini, jadilah tukang sapu yang baik buat masa itu. Kalau setelah jadi sales, jadilah sales yang baik. Jadi supervisor, jadi supervisor yang baik. Ya, ada guru-guru yang perlu disapa nggak dalam kesempatan ini? Iya. Yang mau motivasi. Banyak sebenarnya. Yang penting waktu itu Pak mengasih kesempatan juga Pak untuk belajar di sini. Ya, termasuk ya salah satunya Bu Tito juga mensupport itu ya. Bu Tito. Itu. Ya, halo Bu Tito. Ya. Terima kasih. Kita tunggu ya di sini ya. Terima kasih atas kesempatannya waktu itu Bu Tito dan tim manajemen memberikan kesempatan saya untuk belajar lebih di sini ya. Udah Bu Tito nanti kita share. Siap. Mas, terakhir Mas. Sekarang jabatannya naik lagi. Alhamdulillah dikasih amanah Pak. Amanah ya. Iya. Tapi kita merasakan amanah itu bagus Mas. Enak gitu. Bebannya kita, keikhlasan kita untuk kerja itu lebih ikhlas lah. Iya. Sebagai store manager. Bayangin enggak sih? Boleh lagi dari UB loh Pak. Iya. Bukan dari Hero. Nggak pernah ada di bayangan saya Pak sebelumnya ya. Nggak pernah. Namun waktu saya ingat-ingat dulu sih saya ngapain gitu ya. Saya punya niatan, dulu saya pengen jalan-jalan jauh ya. Dan alhamdulillah juga pernah tersampai gitu loh Pak. Gitu. Ada opportunity ke sana ya? Iya. Jalan-jalan ke kemana aja Mas? Waktu itu ke Korea Pak. Korea ya. Sama ke Saudi. Oh, dalam satu perjalanan atau 2 kali perjalanan? 1 tahun 2 kali. Oh, 1 tahun 2 kali. Dan di perusahaan saat ini. Oke. Dapatnya reward itu Pak. Iya. Gitu. Itu memang ada program seperti itu ya? Iya, waktu itu. Dan saya Saudi apa? Umrohnya ya? Iya. Oh, oke. Nanti akan kita sapa Pak. Artinya kita sangat berterima kasih sama perusahaan ini juga gitu ya. Oke, moga-moga. Iya. Terus jadi saya belum pernah merasakan, artinya nggak kebayang bakalan jadi seperti ini Pak. Gitu ya. Gitu. Namun perusahaan masih memberikan kesempatan saya, artinya memberikan amanah gitu ya. Ya, insya Allah saya akan memberikan yang terbaik. Sekarang di Selma. Di mana Selma? Selma Karanganyar. Ya. Ini lintasan baru lagi. Iya. Amanah dan tantangan berarti. Betul sekali. Amanah pada suatu unit usaha ya. Tapi sudah settle enak. Ini kan baru desain. Betul. Bagaimana mulai memproses suatu create customer Pak. Oke Mas Hasim, itu sangat menarik sekali karena perjalanan karir seseorang Muhammad Taslim dari Solo mengembara merantau di Surabaya, mulai dari UB menjadi sales senior, sales supervisor, sekarang jadi store manager. Bisa nggak memberikan motivasi pada adik-adik mahasiswa? Saya mulai dari minus, bukan nol ini. Kalian harus bisa misalnya begitu. Tapi ini bisa nggak? Ya. Bisa. Itu Mas kameranya Mas. Oke. Ya. Buat adik-adik sekalian ya yang menyaksikan acara ini, ya intinya kalau misal saat ini saudara-saudara masih bekerja juga sambil kuliah, intinya jangan pernah patah semangat ya. Tetap semangat ya. Yang penting niat dulu. Kalau niatnya sudah kuat ya insya Allah segala tantangan pasti akan kita lewatin gitu ya. Yang pertama, kita jangan pernah yang namanya benci pada proses ya. Proses itulah akan nantinya membentuk kita akan jadi lebih baik dan kuat, insya Allah seperti itu ya. Gitu. Terima kasih Mas Taslim atas ya bisa dikatakan closing dari motivasi dari Mas Taslim pada adik-adik mahasiswa universitas. Bagaimana satu perjalanan seseorang Mas Taslim mulai dari nol sampai sekarang, itu pun juga ada yang mewarnai, yakni proses kuliah di universitas. Mudah-mudahan ini membawa inspirasi
motivasi bagi kita semua, bukan hanya dari mahasiswa, bagi perguruan tinggi ini, bahwa kita berhasil seperti ini. Tidak boleh cukup sampai di sini. Bagaimana kita semua create lagi program-program itu. Banyak hal yang harus kita kerjakan. Dan kami bangga dengan profil saat ini. Dari nol sudah menjadi store manager saat ini, meskipun berbagi ya, ini adalah aman dan rintisan yang sangat berat. Mudah-mudahan Mas Ras bisa mewujudkan mimpi-mimpi atau amanah itu depan, dan saya tunggu untuk studi lanjutnya. Siap. Kalau tidak keberatan, mari bergabung lagi dengan Universitas Syekh Putra, lebih mengembangkan lagi menjadi memiliki gelar master atau magister. Baik pemirsa, banyak hal sebenarnya yang saya mau eksplor, kita mau eksplor profil yang satu ini jauh-jauh dari Karanganyar hanya untuk ingin menyapa kita semua dan menyampaikan perjalanan hidup seorang Muhammad Taslim, mulai dari nol kuliah sekarang menjadi store manager pada perusahaan nasional di bidang furniture. Ini cukup membanggakan bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita semua, terutama dari mahasiswa. Terima kasih Mas Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.